23, Pak. 223. Nah, kebetulan saya mohon izin Bapak Ibu seyogianya ini yang berkenan sama Bapak Kapolres, Bapak AKBP Dr. Nur Iksan. Namun tadi saya sampai ke sini iring-iringan sama tim, ternyata dari tim menyampaikan Pak Kapolres kurang enak badan. Nah, itu. Jadi berkenan ya kita tidak lain ya karena saya dituakan, diseniorkan dari sisi pangkat Bu. Kalau yang umur mungkin Pak Kasih Humas, Pak John, Pak Solihin lebih tua, lebih senior daripada saya. Ya, tapi amanahnya mudah umur saya 4. Namun di balik itu sebenarnya eh, apa ada kerisauan kami juga. Ujung-ujung Pak Kapolres mewakilkan kepada kami gitu. Karena tak pernah beliau mau kondisi apapun beliau selalu datang menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan seluruh jemaah yang ada di Tanah Datar. Tapi ini adalah info alam juga Pak ya, yang memang beliau pengen menggenerasikan kegiatan ini tidak hanya sama beliau saja. Dan beliau kemarin sudah secara tersirat yang ada yang menggantikan atau melanjutkan kegiatan ini. Dan beliau juga kemarin Pak Jumat kemarin juga mutasi Pak. Mutasi beliau ke Jakarta. Nah, beliau ingin kemarin itu menyampaikan tetap ini kegiatan gerakan subuh berjamaah ini dilanjutkan. Nah, tidak ada tidak bukan kami mohon maaf karena nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres yang mungkin belum lengkap atau belum sempurna, tapi kami mencoba menyampaikan kerisauan beliau, program-program beliau, dan kiranya terhadap kondisi Tanah Datar ini apa yang bisa kita maksimalkan dari sisi kegiatan sosialnya. Ya tentunya kami mohon maaf, saya Bapak Kapolres Bapak Ibu yang mencoba ini perdana Bu, saya jadi makan di sini. Apakah menjadi yang saya ikuti sama beliau itu 3 bulan, sementara beliau sudah berjalan 1 tahun lebih dari satu masjid ke masjid yang lain. Nah tentunya ini kami mencoba Bapak Ibu untuk menyampaikan program kegiatannya. Berkenan Bu ya. Ini saya fakta sebenarnya, kalau salah nanti ada yang kurang dilengkapi sama Pak John, Pak Solihin, sama Pak Budi. Jadi yang pertama Bapak Ibu setiap kunjungan daripada Bapak Kapolres itu dari masjid ke masjid, sebenarnya beliau pengen apa namanya minta sumbangan sebenarnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Nah, ya karena di kami Pak, kenapa beliau karena memang kondisinya mau tidak mau kita sama Pak Kapolres itu ya harus minta bantuan dari seluruh masyarakat. Karena di Polres kita itu ada kos-kosan kata Pak Kapolres, di mana kos-kosan itu sekarang sudah penuh, sudah sempit, dijaga 24 jam, dikasih makan 2 kali sehari, ada CCTV-nya, cuma saya kok ada jerujinya. Nah, boleh Bu minta bantuan? Nah ini tahu ya kos-kosannya mau dilebar karena ada tambah lagi. Karena di sana ada 237 penghuni yang kalau di sana itu diminta lagi. Lebih diminta dan nggak nyaman lagi, sehingga perlu kita perluas sehingga anak kemenakan atau warga Tanah Datar bisa masuk lebih banyak. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Ya. Boleh? Hah? Banyak yang bilang nggak boleh Bu. Ya, karena itu namanya apa? Penjara itu tugasnya kita itu mau mengosongkan penjara atau mau menutup penjara Bu? Mengosongkan. Nah makanya sekarang kondisi penjara kita itu semakin lama semakin penuh, semakin padat. Nah, sejak Bapak Kapolres kita Pak Nur Iksan itu 2 tahun yang lalu, itu sudah 237 lebih jumlah tahanan yang menghuni selnya Polres Tanah Datar. Nah, tentunya fenomena ini menjadi kerisauan beliau. Kok aneh di Tanah Datar yang dalam hal konteks ini adalah daerah yang ada besar di syarat yang bisa kita Allah, tetapi masyarakatnya ada yang masuk ke sana dan tak sedikit Bapak. Nah oleh karena itu apa yang menjadi penyebab masalahnya? Tentu ini menjadi
biji. Ada juga yang curi kambing 29. Nah, 29. Itu yang pelakunya apa? Yang warga kita juga terang tanda data. Ada juga yang ditangkap bawa paket sabu 23 paket. Yang satu paket bisa dikonsumsi 30 orang. Nah, kalau ini menyebar 30 orang kali 23, artinya ada 690 calon korban yang terdampak. Nah, kalau di Jawa ini berapa orang jumlah korbannya? 200. Nah, artinya hampir separuh terselamatkan. Kalau satu kampung ini, nah terselamatkan satu kampung. Karena 690 bisa disampaikan. Kalau 230 ya bisa 2 kampung, 3 kampung terselamatkan. Ini bahaya. Nah, dari kondisi tersebut Bapak Ibu, ternyata mereka pandai kaji. Cuma 2 yang pandai kaji, Kapolres. Kan aneh. Mereka ngerti apa ini perbuatannya, kan tahu ini salah, tapi mereka tetap melakukan. Nah, fenomena inilah kadang dianalisa oleh Bapak Kapolres. Nah, dari hasil analisa beliau, ternyata ini kembali ke zaman dahulu, bahwa dulu itu ada yang namanya zaman jahiliyah. Tahu bukan? Apa sih ya? Zaman pembunuhan. Tetapi makna lain daripada zaman pembunuhan itu adalah sengaja melanggar. Ya, jadi dulu zaman jahiliyah itu banyak umat-umat dahulu mengelilingi Ka'bah. Ya, setelah mengelilingi Ka'bah, mereka juga mengelilingi lagi berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Kan gitu. Kenapa Nabi dulu mensyiarkan dulu sebelum zaman Nabi Ibrahim juga mengelilingi Ka'bah, tetapi pada zaman itu terjadi setelah mengelilingi Ka'bah mereka tahu mereka apa mengelilingi Ka'bah. Oh ini ajarannya Nabi Ibrahim. Apa itu ibadah? Setelah ibadah apa? Kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan satu? Mereka tahu. Tetapi setelah itu mereka mengelilingi berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Itulah zaman kejadian dulu zaman. Nah, kemudian fenomena lain dari zaman jahiliyah itu adalah sengaja melanggar. Jadi mereka tahu, tapi mereka melanggar. Nah, sampai berarti anak-anak itu anak kalau dibilang jahil tuh, dia tahu kadang meroyok ojol kepala teman itu tidak boleh, gitu kan. Tetapi karena anaknya jahil dikeroyok, gitu kan, dia tahu sebenarnya. Tapi apa? Nah, kondisi itu pada di tahanan itu 237 mereka tahu nggak boleh jual ganja, mereka nggak boleh mencuri, betul Pak? Tapi mereka sengaja bilang alasannya salah Pak, hilaf Pak, gitu ya, tidak tahu. Bilang nggak tahu, mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu salah, tapi mereka sengaja melakukan. Nah, disitulah ditemukan kondisi tersebut kok bisa bahwa fenomena seperti zaman jahiliyah itu terjadi di zaman sekarang. Nah, kondisi daripada tersebut ditarik apa sih yang menyebabkan mereka masih melakukan hal-hal tersebut? Betul Pak ya? Ini karena Pak Kapolres dulu menyampaikan sering kita ngajak mikir Pak, pagi-pagi kita sudah disuruh mikir Pak. Nah, yang menyebabkan fenomena zaman jahiliyah itulah yang pertama. Yang kedua, fenomenanya yang menyebabkan dalam Al-Quran juga ditemukan, diingatkan lagi bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang kalau daging itu baik maka baiklah seluruhnya, dan kalau daging itu buruk maka buruklah seluruhnya. Apa itu kebaikannya? Kebaikannya ada 5, ya, baik imannya, baik akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, dan muasalatnya. Nah, fenomena itu menjadi tanda tanya. Nah, kenapa di penjara itu ya, ternyata divalidasi pernah sholat dan ternyata 237 itu menyampaikan tidak pernah sholat. Pada saat
mereka imannya itu adalah naik turun. Nah, ketika imannya naik turun, inilah menyebabkan mereka sengaja untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh baik norma hukum maupun norma agama. Itu yang fenomena yang terjadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya disampaikan karena memang tidak pernah sholat, ya. Karena yang namanya sholat itu kita pernah dengar lagi kan, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketemulah yang di Polres kita ini bahwa orang-orang yang memang melakukan pelanggaran dan pernah sholat itu. Jadi ketika ditanya tidak pernah sholat, makanya kerisauan inilah yang menjadi Pak Kapolres kami selalu berkeliling-keliling. Kenapa berkeliling di sini dampaknya? Karena ketika kita memamporkan masjid sejak orang sholat, artinya ada potensi nanti mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan. Nah, kondisi tersebut Bapak Ibu kami sampaikan seperti di sini Bapak Ibu. Yakin apakah di sini seluruh warga Jawa tadi berapa? 230 sudah sholat? Kayak gitu ya. Anggaplah kita cek aja yang mungkin yang laki-laki yang balik dulu. Karena laki-laki yang balik wajib untuk sholat di masjid. Wajib. Dari 230 kalau kita bagi dua, laki semua perempuan berapa? 110 lah. Berarti ada 110 laki-laki. Anggap yang anak kecil, tapi yang laki-laki kita bagi dua apa ya? 110, ada 50 lah atau 60. Nah, 60 jumlah masjid dan musola di sekitar ini ada berapa? Satu masjid, musola satu, mungkin dua. Berarti 110 dibagi dua, berarti ada 50. Nah, kalau masjid lebih banyak, masjid musola lebih sedikit. Berarti ada 60 lah seharusnya yang ke masjid laki-laki. Nah, sekarang di sini biasanya kalau kita hitung sampai ada 60. Enggak sampai. Ada 1, kita tuh ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 60 yang hadir pagi ini 8. Nah, sisanya kemana Pak? Nah, tervalidasi Bapak Ibu. Setiap masjid dan musola yang kita hitung, jumlah laki-laki yang balik untuk ke masjid itu tidak sampai 60, cuma ada 8. Ya mungkin lah karena cuacanya tidak bagus keterima ya. Atau pada prinsipnya apakah yakin nih dari 60 yang hadir 10 lah tadi yang pulang tadi, 50 lagi mana? Oh, sholat di rumah kita berpesta aja gitu kan. Tapi apakah yakin 50 ini sudah sholat di rumah? Waduh. Atau dibalik lagi pertanyaannya, apakah di rumah masih ada yang tidak sholat? Ada apa ya? Hah? Masih. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari kita pun ya jangan salahkan siapa-siapa kalau ketika di lingkungan kita ada laki-laki yang sudah balik kemudian datang ke masjid dan sholat, kemudian ya jangan salah siapa-siapa kalau terjadi kejahatan di sekitar kita. Karena rata-rata yang menyebabkan pelanggaran kejahatan itu hanya sholat atau lalai dari sholatnya. Itu kerisauan yang fenomena yang korelasinya Bapak Ibu ini menjadi pemikiran. Nah, kalau semuanya sholat, yang kita bagus ada kejahatan di lingkungan kita. Nah, itu. Makanya tidak salah kalau nanti jorong ini nanti ada calon jual narkoba, calon orang pelaku pencurian. Cuma saya belum ketangkap aja, belum apa saja ya. Nah, itulah kerisauan dari satu masjid ke masjid disampaikan bagaimana menanggulangi potensi kejahatan yang berada di lingkungan, tapi tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sepakat Bapak Ibu kita perbaiki karena bagiannya juga kamtipmas Bapak Ibu. Kita ke masjid ini bukan menjadi merasa lebih alim, lebih tahu agama, tetapi tujuannya untuk bagaimana menciptakan keamanan juga. Yang kalau masyarakatnya rajin, taat beribadah, memakmurkan masjid, insya Allah negerinya
semangat kami Pak dari Polres ini Tanah Datar, dari Polsek, untuk bagaimana mengajak jemaah kita, warga kita untuk memakmurkan masjid. Karena tidak ada cara lain atau tempat lain untuk memperbaiki imannya seseorang untuk selain daripada masjid. Nah, disitulah kita menjadi risauan. Jadi bukankah kita membiarkan itu kan urusan mereka Pak, urusan penting kami sudah sholat. Apakah seperti itu? Sementara Nabi itu berdakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Sementara kita kan mungkin kita panggil aja datang, karena sudah ada. Maka cara yang lebih baik adalah begitu cara Nabi dengan mengajak dari rumah ke rumah. Makanya kemarin program kita door to door. Padahal door to door itu dari pintu ke pintu kita cek, kita ajak jemaahnya, warganya yuk ke sholat masjid. Karena tidak ada cara lain selain kita mengikuti caranya Nabi. Jadi Polres ini bilang lebih soleh kita bagaimana memakmurkan masjid dari satu masjid ke lain. Ya, di Tanah Datar ini ada 1044 masjid dan musola. Yang baru kita kunjungi baru 221. Artinya baru seperempat, belum separuh. Artinya tugas ini lebih panjang. Nah kita yang jemaah Masjid Al-Ikhlas ini bagaimana Pak mengajak yang 10 ini besok jadi 20 menjadi 30, sehingga kalau masjid itu makmur, ya insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah. Nah itulah yang risauan. Nah ibarat kita tadi memperbaiki motor tadi Pak ya, kita bawa ke bengkel. Nah itu. Nah makanya orang-orang jemaah kita yang masih belum tergugah dan emosi kita bawa. Caranya gimana Pak? Caranya cara ngajarnya Pak, ibarat tadi kan orangnya Pak bukan mata yang tidak bisa melihat, bukan telinga yang bisa melihat, tapi hati. Nah jadi diumpamakan cara mengajak orang yang ke masjid, apakah langsung kita tarik-tarik kan gitu Pak ya? Caranya apa? Ibarat orang yang tadi buta mata atau tuli, cara ngajarnya gimana Pak? Langsung kita tarik? Kan enggak. Paling caranya adalah kita datangi, udah langsung kita tarik Pak. Ibarat ini orang ini buta dan tuli berada di rel kereta api ini Pak, kereta mau lewat, kita mau selamatkan kan? Kita selamatkan, kita datang, kemudian kita lurus, kita ajak, kita pindahkan baik-baik. Nah, itu cara membujuknya. Tapi kalau bilang kapan ya enak juga. Lawanan kan gitu Pak ya. Oh siapa nih yang baru ngajak? Padahal ini perlu. Kenapa? Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka apa Pak? Masuk neraka selama 1 wukuf. 1 wukuf itu berapa? 10.000 tahun. 10.000 tahun, 1 tahun di akhirat. Kemarin itu kita punya 280 juta tahun. Nah, bayangkan Pak, ada jemaah kita yang pagi ini yang meninggalkan sholat dengan sengaja diancam oleh Allah masuk neraka 280 juta tahun. Apakah kita biarkan Bapak Ibu? Tak mungkin. Karena orang jauh aja, orang Palestina Bapak Ibu yang saat ini dilanda perang, kita pengen bantu, betul? Kita pengen bantu. Walaupun kita nggak bisa ke sana, minimal kita ada bantuan untuk Palestina, kita pasti terbuka untuk membantu, betul ya? Bapak Ibu, kita bantu orang yang jauh aja kita bantu. Nah sementara ada tetangga kita yang hari ini diancam sama Allah untuk masuk ke neraka karena tidak sholat, apakah tidak pengen kita bantu? Kita seharusnya bantu. Nah logikanya, ya karena kalau kita lihat di simpang jalan, ada orang jatuh dari motor Pak, 2 orang tabrakan, 1 lecet, 1 patah kakinya. Yang kita tolong yang mana dulu Pak? Yang patah. Tetapi
jauh-jauh dulu, yang pertama kita selamatkan dulu keluarga kita, tetangga kita yang hari ini diancam sama Allah untuk masuk neraka. Masa kita biarkan? Nah inilah kerisauan-kerisauan yang karena itu menjadi perhatian. Mari sama-sama kita ajak, kita selamatkan. Gimana caranya? Bagaimana cara Nabi berdakwah dari pintu ke pintu? Ya mungkin caranya Bapak Ibu sendiri lah, gimana? Datang silaturahmi atau bawa oleh-oleh makanan sambil ngobrol ketika azan berkumandang, yuk sholat yuk, kayak gitu Pak. Nah udah deh, supaya balik. Artinya seni kita berkawan bergaul, tapi dengan tidak kafir-kafir, dengan tiba oh nanti berdusuk gitu. Karena namanya kita mengajak Nabi itu dulu sebelum dakwah itu disuruh, ya paling dengan akhlaknya, dengan perbuatannya menjadi orang yang dipercaya. Tapi ketika Nabi sudah di umur 40 tahun disuruh untuk berdakwah, maka dari itu mulai berjalan bergerak. Karena bagaimana tidak ada cara lain, gimana caranya? Ini kita bahwa seandainya kita beda cara dengan cara Nabi, kayak gitu. Nabi berdakwah dari itu. Sementara kita cukup dari himbauan awal masjid saja. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan apa? Wirid. Ya kan, sementara cara kita masih apakah bisa datang? Mungkin yang datang yang hatinya terpanggil, tapi yang bagi hatinya belum, nggak benar datang Pak. Maka oleh karena itu caranya tidak lain kita jemput. Nah, karena suatu saat pun Nabi akan menyampaikan kepada kita suatu saat kita akan dijamu di telaga Kausar oleh Nabi. Apabila kita mengukur betul bagian dari umatnya. Karena itu kalau tidak menjadi risau kita, karena Nabi itu setiap hari berpikir untuk umat, berdoa untuk umat, bergerak untuk umat. Nah sementara kita tantangan kita bergerak untuk berdoa untuk mencari, nggak cari umat lagi gitu Pak. Sementara umat beberapa warga kita nggak ke masjid, nggak kita cari Pak. Itu. Karena kita sudah terletakkan dengan kebutuhan dunia, kita lupa Nabi menyatakan umat ini. Kita menyampaikan itu fenomena nih Pak yang menjadi kerisauan yang tanpa kita sadar. Soalnya kita sudah bergeser mindsetnya kita. Nah kita tidak bayangkan ketika ibaratnya cara kita kalau beda Pak dengan Nabi, ya kan? Ibarat klub sepak bola digambarkan lagi sama Pak Kapolres. Ada klub sepak bola, kalau kita orang Padang pasti punya klub sepak bola namanya Semen Padang. Warna baju supporternya itu warna merah. Tapi kalau yang datang nanti lawan ke sini datang orang Persija, maka datang mereka baju Persija. Nah ketika tanding lima berdua, orang Padang akan menyatakan hidup Semen Padang. Orang Jakarta bilang hidup Persija. Tetapi kalau ada seandainya kita datang rame-rame pakai baju merah, kita teriak hidup Semen Padang, ya. Tapi ada satu orang pakai baju merah juga Pak, tapi ngomong hidup Persija. Marah nggak itu Pak? Marah. Kenapa bajunya merah, ngomongnya hidup Persija? Wah ini ada musuh dalam selimut ini. Dan kegiatan itu Pak ya. Tapi di mana hari-hari ini kita melihat, kita risau, kita mencari Nabi menyatakan umat, kita mencari binti. Itu yang kita tidak rasa benar ya gitu. Oleh karena itu tidak ada cara lain yang kita ajak Pak, tetangga kita, jemaah kita. Karena bukan menjadi biarkan aja itu menjadi urusan kita bersama. Nah ibaratnya ini kenapa pentingnya ini kita bersama Pak? Karena kalau ada mungkin 2 orang datang ke masjid kita nih, datang Pak, kami tidak mau urusan masjid, kami tidak mau coba nggak mau coba jendela, nggak mau urusan Tuhan, tapi kami mau diizinkan aja motor tiang nih Pak, boleh Pak? Boleh? Enggak boleh Pak. Kan tidak masalah kita juga kan, masalah perorangan benar kan? Tapi kenapa kita melarang? Orang mau masuk, orang mau masjid, karena pasti roboh kan Pak. Nah,
Kalau roboh, ini masjidnya masjid kita. Oh nggak bisa, ini masjidnya masjid kami. Nah, bayangkan ketika Nabi menyatakan sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, barang siapa yang menjaga sholat, menjaga agama. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia menentukan agama. Oleh karena itu, pahamlah Bapak Ibu, kalau pagi ini ada sholat, ada orang yang berupaya mau menentukan agama. Itulah yang menjadi risauan lagi Bapak Ibu. Tiang masjid saja kita jaga, apalagi tiang agama. Mungkin Bapak Ibu yang datang ke sini sudah menjadi bagian untuk menjaga agama kita. Tapi bagaimana dengan keluarga kita, keluarga kita yang masih belum datang ke masjid, belum sholat berjamaah ketika azan berkumandang. Nah inilah menjadi risauan dari satu masjid ke masjid yang lain. Supaya bagaimana Bapak Ibu? Supaya kembali kepada kita ada usaha isyarat, usaha kita berubah. Nah ini perlu dijaga. Nah, pun kalau dijaga Pak, ya kita jaga tentu kita tuliskan kepada generasi anak-anak kita. Namun sekarang risauan kita adalah kita nggak jarang melihat anak-anak kita lagi berada di masjid. Betul Bu? Mana anak-anaknya Bu? Adik-adik kita yang muda-muda di mana sekarang? Apakah masih ada di masjid atau di kafe sekarang misalnya Bu? Nah itu yang menjadi risauan. Ya kalau tidak kita perbaiki, maka suatu saat yang disalahkan Minangkabau akan kehilangan ciri-ciri ada pesan isyarat, syarat pesan di itulah keliling-keliling Bapak Ibu. Jadi udah paham ya fenomenanya apa tadi, bahwa memang masih banyak kejadian-kejadian hal yang pelanggaran maupun perbuatan-perbuatan pelanggaran pada agama. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kejahilan dari kita. Kemudian gimana? Apa yang menyebabkan dengan rusaknya iman? Cara memperbaikinya Bapak Ibu, diajak ke masjid. Bikinlah program-program masjid supaya anak memenangkan jemaah kita tertarik ke masjid, kemudian menghidupkan amalan-amalan masjid. Nah kita pun bagian dari memakmurkan masjid-masjid anggota-anggota Polres ini Pak. Kalau ditanya pagi Pak, berat apa belum pagi? Berat. Tetapi karena sudah merasakan nikmatnya bagaimana perjuangan Nabi memakmurkan masjid Pak, menjadi suatu keindahan, suatu kenikmatan yang kami pun pakai nanti setelah ini ganti Pak Kapolres kita bisa santai-santai. Kalau bisa semakin ramai lagi generasi-generasi penerusnya. Termasuk Bapak Ibu yang di masjid, semakin ramai lagi ngajak lagi membangun masjid. Nah oleh karena itu mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan di Sarwani kiranya menjadi perhatian kita semua. Nah besok kalau hari ini ada 8 atau 10 Pak, besok ada berapa Pak? Ditambah Pak ya, diajak lagi Pak kawan-kawannya yang apa yang ke masjid. Karena Pak di balik itu kalau masjid sudah dimakmurkan, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan Allah jauhkan bencana dari langit maupun bencana yang muncul dari bumi. Nah itulah semangat kami Pak setiap pagi, setiap subuh. Kalau yang rombongan Pak Kapolres sudah 221, saya ikut juga bulan ketiga ya Pak. Nah kalau belum banyak, kalau 30 ada Pak. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang mudah-mudahan kunjungan kami di sini dari kampung ke kampung, ke pelosok-pelosok lain menjadi semangat bagi ikhtiar untuk kita semua untuk mari kita sama-sama memaafkan masjid. Kalau di sini Pak ada anggarannya, betul ada anggarannya, tetapi kita sudah merasakan nikmat mengajak amar ma'ruf nahi munkar, itu pun akan berdampak kepada Kamtibmas. Ya kalau masyarakatnya sudah mendirikan sholat, maka sholat yang didirikan akan menjaga perbuatan keji dan munkar. Insya Allah sel-sel penjara kita akan kosong. Nah itulah kalau ukur keberhasilan kami. Tapi selagi banyak orang yang masuk karena datang ke dalam sel, artinya kita bisa bekerja keras terus dari kepolisian. Karena jumlahnya sangat sebanyak Pak. Kita cuma 350 orang mengayomi sekian ratus ribu warga karena datang. Maka tidak lain tidak bukan adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk aktif mengajak meningkatkan masyarakat untuk kembali ke Istiqlal supaya ya di masjid ini makmur kembali Pak. Karena namanya masjid kalau dulu Pak
sekarang nggak banyak generasi kita berada di surau. Inilah kerisauan kita. Bagaimana anak-anak lagi bisa ke sini membuka kegiatan di surau sehingga surau menjadi corong. Ini mohon maaf Bapak Ibu, orang dulu kalau saya tahu sejahat-jahatnya orang Minang dulu di rantau, ya kan? Pulang kembalinya apa? Ke surau. Udah bosan Pak, nakalnya di luar jadi penjahat ini pasti kembalinya kalau orang Minang kembalinya di surau. Tetapi kalau sekarang ada basicnya dari surau, otomatis kemana lagi Pak? Ya kan? Kalau orang Minang itu tiga, ada surau, Papau, merantau gitu loh. Nah, mungkin ketika merantau, kalau ada basic surau, dia masih ada surau tempat jajan di sana. Itulah mungkin Bapak Ibu menjadi kerisauan kita, pemikiran kita. Mohon maaf karena ada yang kurang Pak. Pak Jo, yang saya sampaikan. Hah? Good. Pak Selim gitu. Masih ada kurang tak? Nah, kalau kurang nanti saya pelajari lagi sama Pak Kapolres, Pak. Karena bagaimanapun juga, ya ini beban juga amanah yang saya coba buat dari satu masjid, mudah-mudahan ya tidak kurang, sehingga nanti semangat untuk para masjid melalui gerakan subuh jemaah ini betul-betul tercapai dan diberikan respon oleh jemaah kita yang ada di masjid yang kita ikuti. Mohon maaf Bapak Ibu